Halo, kembali lagi di channel YouTube Diskartes. Sekarang gue akan ngebahas buku ya. Kan kemarin kita udah pernah sempat ngebuka 3 buku fundamental saham. Sekarang gue mau buku yang terkait dengan perencanaan keuangan, financial planning. Ini buku sebenarnya gue dapet pas gue lagi jalan-jalan di Bali. Pas itu ngisi waktu, gue main ke toko buku, gue beli buku bahasa Inggris dari Ashley Feinston Gersley. Judulnya The 30 Day Money Cleanse. Well, sebenarnya kalau ngomongin soal buku, ya gue ada buku juga tentang personal finance, financial planning. Nanti kalian bisa lihat linknya di bawah ya, ntar gue kasih cara beli dan lain sebagainya. Tapi di sini gue gak promosi buku ya, tapi gue mau ngebongkar sedikit karena ada beberapa yang menurut gue ini cocok digunakan sama kalian yang baru belajar personal finance karena ini sangat basic, sangat sederhana untuk kita pahami gitu. Gue gak akan ngebahas semuanya, karena ini kan ada copyright-nya ya. Tapi gue mau ambil kayak 5 sisi positif yang bisa kita pelajarin. Gak ngebahas secara detail, tapi pembelajaran 5 bagian yang bisa dipraktekkan dan applicable buat teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama, salah satu yang dia angkat adalah the pain of paying. Itu menurut gue ini salah satu teknik yang cocok buat kita, buat habit di Indonesia ya. Karena beberapa kali ketika gue handle klien juga gue menggunakan teknik ini. Jadi sebenarnya gini, ketika kita melakukan pembayaran, itu kan pas bayar secara cash, secara psikologi, itu merasa lebih menyakitkan daripada ketika kita melakukan belanja atau pembayaran dengan menggunakan kartu kredit karena nggak berasa gitu. Dan ini dituliskan di buku dia mengutip kata-kata dari Dan Ariely, seorang profesor psikologi. Ternyata ada loh kajiannya, ada. Jadi dengan mengetahui ini dia membuat memanfaatkan rasa sakit ini. Jadi kalau misalnya teman-teman khusus ya buat kalian yang ngerasa, gua kok boncos mulu ya, nabung kok bermasalah terus nih. Gajinya naik tapi kok pengeluarannya nggak turun-turun. Nah, ini teknik ini menurut gua cocok digunakan. Misalnya menggunakan cash atau debit card. Jadi ngerasa, oh gua ngeluarin duit nih pas belanja. Terus siap-siap nih menggunakan catatan diary keuangan gitu. Nanti gua akan kasih lihat tabelnya di sini, terung gitu. Kemudian ketika kita subscribe ya kan kita sering tuh subscribe atau belanja di online gitu ya, itu berbasis penggunaan, bukan unlimited use. Nah kan banyak nih sebuah promo yang bilang bahwa nih kalau unlimited lu akan dapat bonus banyak banget gitu kan. Itu ternyata bisa menjadi trap buat teman-teman yang income-nya terbatas. Oke, jadi khusus buat yang income-nya terbatas. Kalau lu semua sudah sultan ya nggak usah melanjutin video ini karena nggak cocok. Tapi kalau kalian merasa bahwa income-nya terbatas, spending-nya banyak banget, video ini masih cocok buat kalian buat dilanjutin. Oke. Kemudian pelajaran kedua. Pelajaran kedua yang bisa dipraktekkan adalah visualisasi. Apa artinya? Jadi visualisasi itu kita mengebayangkan nih sosok kesuksesan kita itu nanti kayak gimana sih? Sukses secara finansial ya, artinya apakah lu digaji sekian, apakah lu di spending sekian, atau apakah lu sudah bisa mengatasi sandwich generation. Ternyata dia menggunakan teknik ini juga gitu, memvisualisasikan, ya kan? Terus dia ngasih beberapa tips nih buat membuat visualisasi yang efektif.
Misalnya pas bikin visualisasi itu pas kondisinya relax, terus menggunakan semua indera. Jadi kayak apa ya? Kayak meditasi kali ya. Meditasi, diem, terus ngebayangin nih mau ngapain gitu. Apa sih yang mau dituju gitu. Kemudian yang divisualisasikan itu yang positifnya aja. Artinya suksesnya saja gitu. Itu yang kata dia. Tapi kalau gua dalam konteks misalnya financial planning atau business planning, gua nggak sepakat kalau hanya fokus pada gua akan pasti sukses nih. Karena belum tentu juga gitu kan. Jadi gua sering menyuruh orang buat you juga harus pikirin seandainya semuanya bermasalah, kita exitnya kayak gimana nih? Jalan keluarnya seperti apa? Makanya dana darurat, proteksi asuransi itu gua masukkan ke dalam salah satu instrumen dalam financial planning gitu. Tapi konteks memvisualisasikan diri kita menjadi seorang yang sukses di masa mendatang itu memang bagus dan itu memang penting, ya kan? Tapi itu tambahan dari gua. Kemudian memvisualisasikan kalau kemarin pernah melakukan kesalahan itu salah di mana sih? Yang benar seperti apa sih? Jadi kayak membuat skenario dalam kepala kita sendiri. Ya, itu bagus. Oke. Be creative and have fun. Ya. Oke, thank you. Terus pelajaran ketiga yang mau gue tampilin adalah expense onion. Ini lebih kayak bawang ya. Kayak bawang. Jadi bawang nih. Bawang itu kan kulit-kulit gitu ya. Kulit yang gampang dikelupas dari yang luaran terus sampai yang paling ke dalam. Dia pakai filosofi. Menurut gue ini bukunya sangat psikolog juga ya, sangat psikologis ya yang dibahas. Yang paling luar itu yang gampang keluar pembelanjaannya, daily lete, yang jajan-jajan gitulah. Terus setelah itu baru kalau misalnya makan di luar, kemudian window shopping, dan yang paling dalam, yang intinya itu adalah you spending yang paling utama itu apa sih? Jadi kayak filosofi semakin ke dalam dia itu semakin penting. Nah, itu filosofi yang dia angkat di sini. Dan ya, oke. Kemudian yang keempat adalah tentang goal. Nah, goal ini dia bilang ada kayak sambungan kata sih. SMART namanya. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time Bound. Ini sebenarnya nggak hanya di buku ini ya, karena kalau kalian pernah baca literatur finansial atau literatur bisnis, itu juga pembuatan goals itu berbasis SMART banyak gitu. Tapi oke, ini ada di buku ini, kita bisa pelajarin, gue bisa kasih tahu ke teman-teman semua. Spesifik itu sebenarnya apa sih yang mau lo achieve dalam goals kamu. Jadi secara jelas tuh spesifik. Measurable, bisa dihitung. Jadi nggak ngebayang-bayang. Yang kamu mau itu bisa secara konkret dihitung. Kemudian attainable, jadi apakah mungkin, apakah possible goals yang kamu setting tadi bisa tercapai atau tidak? Kemungkinannya seperti apa? Kemudian relevan itu apakah worth atau tidak sih dengan usaha yang kamu keluarkan. Kemudian time bound, kapan nih kira-kira? Nah, makanya kalau hubungannya sama time bound ada yang namanya goals jangka pendek, goals jangka menengah, goals jangka panjang. Buat alien-alien semua yang pernah ikut di obrolan kita, goals jangka pendek itu seperti apa? Ya misalnya nih setahun ke depan kayak gimana? Atau yang goals jangka panjang, misalnya setelah 10 tahun lu mau ngedapetin yang seperti apa? Jadi masing-masing punya goals yang berbeda-beda. Oke, gitu. Coba sekarang kalian bikin goals masing-masing berdasarkan SMART ini. Kemudian yang kelima adalah money parties. Itu adalah kita ngobrolin dengan partner kita sebenarnya, entah dengan teman, dengan pasangan, tapi ini konteksnya lebih ke dengan pasangan sih. Jadi apakah kalian semua yang sudah punya pasangan ya pernah membicarakan obrolan keuangan dengan pasangannya? Menurut gue itu penting, nggak hanya di buku ini, tapi di buku yang gue terbitkan sendiri juga itu penting. Atau sering gue ngobrol ke Instagram, di podcast,
Buat kalian yang belum pernah dengerin podcast gue, di sana jauh lebih lengkap. Silahkan dengerin di Spotify atau di Apple Podcast. Bahwa ngobrolin uang dengan pasangan itu sangat penting daripada kalian berantem gara-gara masalah uang. Kalau susah, dia ngasih tips nih, di buku ini ngasih tips bahwa coba kasih contoh, lead by example. Itu bagus. Jadi kamu kasih contoh kalau misalnya kamu susah ngobrol sama pasangan kamu. Kemudian sharing, apa sih yang menurut kamu penting buat kamu? Kenapa dia minta kamu sharing ke pasanganmu? Jadi untuk menunjukkan bahwa boundaries-nya seperti ini, kepentingannya seperti ini, mari kita saling menghargai. Itu bagus, psikolog banget. Kemudian sebenarnya ini kan buku kayak jurnal gitu ya. Jadi teman-teman, kalau untuk teman-teman yang nggak punya background finance memang agak susah sih untuk mempelajari soal finance karena itu dari nol kan. Tapi bukan berarti sesuatu yang mustahil. Kalian semua bisa mempelajari dengan waktu yang cukup gitu ya. Jadi semuanya itu pasti bisa diatasin, apalagi soal uang itu kan soal yang akan mengiringi kita ya, dari lahir kita butuh duit sampai mati juga dikubur dengan nyiapin kuburan dan lain sebagainya juga pakai uang gitu. Nggak ada salahnya kita belajar soal uang. Ini sekali lagi nggak akan gue bahas semua, tapi mau gue tambahkan satu hal bahwa ketika kita sudah mempelajari finance, sudah mempelajari personal finance adalah jangan lupa mengapresiasi diri kita. Artinya apa? Ketika lu sudah bisa mengelola uang, siapkan juga uang untuk menghargai diri sendiri, untuk have fun. Karena buat apa lu bisa mengelola uang, bisa ngumpulin duit, tapi tidak enjoy journey-nya, tidak enjoy hasil yang kamu harapkan. Jatuhnya nanti lu akan ya merasa gini-gini aja, padahal sebenarnya lu udah achieve banyak hal. Makanya jangan lupa nikmati hidupmu, nikmati uangmu. Thank you, dan sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes episode selanjutnya. Bye-bye.